peringkat 15 di Liga. Klub lain mungkin udah ditinggal sama fansnya. Tapi Manchester United tetap penuh dukungannya. Pertanyaannya kenapa? Saat klub lain merosot, stadionnya sepi, tapi di Old Trafford 75.000 sampai 80.000 masih penuh. Dari mulai Jakarta sampai Johannesburg, fans MU masih nyanyi lantang. Apa rahasia besar di balik loyalitas ini ya? Dan jawabannya itu memang bukan cuma sepak bola. Halo guys, kembali lagi di Membahas United. Kita mau bahas kenapa MU belum ditinggal oleh klub fansnya. Padahal peringkat 15, hampir degradasi. Yang pertama, MU itu bukan sekedar klub. Dari mulai zamannya 98 atau mungkin sebelum 98, itu MU sudah membangun cerita untuk menginspirasi jutaan orang. Jadi di bawah Ferguson, MU itu menang 13 gelar Liga Inggris, 2 Liga Champion, dan treble 99. Jadi MU itu udah membuat suatu hal yang gak bisa, maksudnya bukan gak bisa ya, jadi MU itu udah membangun cerita yang menjalani kehidupan orang, sebagian orang pada masa ini sekarang. MU itu adalah pionir globalisasinya sepak bola Inggris. Jadi kalau ada orang nyebut sepak bola Inggris, yang pertama dengar itu adalah MU. Tahun 90-an itu atau mungkin awal 2000-an itu MU itu adalah klub pertama yang tur ke Asia, tur ke Afrika, yang membangun fanbase-nya di luar Inggris, bahkan di luar Eropa. Jadi memang simbol kebanggaan di seluruh dunia gitu. Setiap generasi punya idola. Kalau di generasi pertama itu mungkin atasan aku itu mungkin idolanya itu Eric Cantona. Kalau aku nggak sempat nonton Eric Cantona. Aku nontonnya Beckham, Giggs, Paul Scholes, Roy Keane, sampai akhirnya Wayne Rooney, Cristiano, ya gitulah, sampai Tevez dan seterusnya. Sampai sekarang yang akhirnya mungkin kalau generasi di bawah aku itu mungkin fansnya sama Marcus Rashford ya. Tapi nama-nama itu kan memang bikin kita nonton bola ya gitu. Nama itu memang kita bikin kita nonton bola. Kalau sekarang mungkin Bruno Fernandes mungkin. Dukung MU itu bukan sekedar hasil pertandingan, tapi itu rasa kebersamaan. Jadi nonton bareng, nonton di kafe, nonton di mana lah. Kalau di Medan ini dulu nonton salah satu komunitas Man United di Medan, nontonnya di daerah Setiabudi dulu. Sekarang nggak tahu nggak pernah nonton lagi. Dan menjadi fans MU itu identitas, bukan cuma sekedar ngefans bola gitu. Bukan. Di luar bahasan sepak bola juga fans MU gitu, jadi masih ada gitu, kuat dia memang. Media selalu menaruh MU di sorotan, apapun hasilnya, kalahkah, serikah, menangkah, pasti MU yang jadi headline. Bahkan pernah satu ketika MU nggak main di kompetisi itu, sebut aja mungkin itu UCL, MU mainnya mungkin di UEL, jadi nggak main di UCL. Ya, ini pertandingan UCL, tapi pandit-pandit yang di pertandingan itu ngebahas United, ngebahas Ruben Amorim. Memang daya tariknya emang luar biasa, brandingnya juga luar biasa, membuat tetap relevan walaupun peringkat 15. Mungkin MU bukan raja di lapangan saat ini, tapi kalau di hati fans, aku yakin masih banyak fansnya. Ingat di Bukit Jalil bulan 5 semalam, 75.000 orang datang ke Bukit Jalil dari seluruh ASEAN. Auckland bertahannya jadi fans MU itu karena apa? Tulis di kolom komen ya buat diskusi kita. Bye, salam Membahas United.